Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alwirawan. Di sini saya kelas IF 702 yang akan mempresentasikan proposal tugas akhir, yaitu yang berjudul implementasi dan analisis intrusion detection system menggunakan SNOT pada jaringan komputer. Selanjutnya di sini ada latar belakangnya. Eskalasi ancaman keamanan cyber di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ada 361 juta anomali lalu lintas jaringan tercatat oleh BSSN sepanjang tahun 2023. Lalu ada 800 juta lebih serangan cyber dihadapi Indonesia hingga kuartal 3 2024, IT Proxies 2024. Lalu ada 7,3 juta ancaman cyber berhasil digagalkan Kaspersky pada Juli hingga September 2023. Insiden nyata kebocoran data Bank Syariah Indonesia Mei 2023 kurang lebih 1,5 terabyte data nasabah, dan Pusat Data Nasional Juni 2024 menegaskan urgensi sistem deteksi intrusi yang andal. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi SNOT sebagai intrusion detection system pada lingkungan jaringan komputer yang dikonfigurasi secara sistematis. Lalu yang kedua, bagaimana kemampuan dan performa SNOT dalam mendeteksi berbagai jenis serangan jaringan meliputi port scanning, ICMP flood, dan serangan berbasis eksploitasi protokol. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana konfigurasi rules SNOT yang efektif yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi performa yang terukur. Tujuan penelitian ini, yang pertama, mengimplementasikan SNOT sebagai IDS pada lingkungan jaringan komputer yang dikonfigurasi secara sistematis. Lalu yang kedua, menganalisis kemampuan SNOT mendeteksi port scanning, ICMP flood, dan serangan berbasis eksploitasi protokol. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi konfigurasi SNOT yang efektif berdasarkan hasil analisis dan evaluasi performa terukur. Manfaatnya, praktis ini rujukan teknis konfigurasi IDS berbasis SNOT bagi administrator jaringan. Secara akademis, mengisi celah literatur evaluasi performa SNOT secara empiris pada kondisi jaringan nyata di Indonesia. Ruang lingkup dan urgensi penelitian berdasarkan masalahnya, implementasi sebagai NOT IDS berbasis signature bukan IPS, pengujian pada jaringan testbed bukan jaringan produksi, serangan diuji port scanning, ICMP flood, eksploitasi protokol. Evaluasi tidak membandingkan dengan pendekatan machine learning. Mengapa mendesak? Eskalasi ancaman cyber nyata di Indonesia terus meningkat. Lalu yang kedua, ada SNOT open source terjangkau untuk instansi berbudget terbatas. Dan yang ketiga, ada kontribusi praktis, panduan konfigurasi rules SNOT. Lalu yang terakhir, kontribusi akademis mengisi celah literatur evaluasi performa SNOT. Dasar teori intrusion detection system yaitu memantau lalu lintas jaringan secara pasif dan membandingkannya dengan basis data pola serangan signatur yang diketahui. SNOT sebagai NIDS menganalisis paket data secara real time menggunakan aturan rules yang dapat di custom sesuai kebutuhan jaringan. Lalu yang ketiga, ada signature based detection, metode pencocokan pola pattern matching antara traffic aktual dengan tanda tangan serangan pada basis data rules SNOT. Yang terakhir, evaluasi performa IDS diukur menggunakan detection rate, false positive rate, false negative rate, dan response time. Berikut tinjauan pustaka dan studi literaturnya. Research gap, penelitian terdahulu berfokus pada IDS berbasis AI atau ML
yang membutuhkan resource besar. Kajian mendalam performance node sebagai solusi IDS ringan dan open source pada jaringan nyata dengan skenario serangan modern masih terbatas. Lalu ada metodologi penelitian pendekatan eksperimental implementasi node pada jaringan testbed dan simulasi serangan. Yang pertama, studi literatur dan pengumpulan referensi. Lalu yang kedua, perancangan topologi testbed. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi node. Yang keempat, simulasi serangan dan pengumpulan data. Yang kelima, analisis metrik performa. Yang keenam, rekomendasi rule dan kesimpulan. Metrik evaluasi, detection rate, false positive rate, false negative rate, dan response time. Di sini berikut adalah jadwal penyusunan tugas akhir, rencana pelaksanaan penelitian selama 4 bulan. Bulan pertama ada di literatur dan pengumpulan referensi dan perancangan topologi testbed. Perancangan topologi testbed juga masuk di bulan kedua juga, bulan 1 dan bulan 2. Lalu ada instalasi dan konfigurasi node, simulasi serangan, pengumpulan data, dan itu ada di bulan 2. Lalu ada analisis data dan evaluasi performa di bulan 3, rekomendasi konfigurasi rule di bulan 4, penyusunan laporan akhir dan sidang di bulan 4. Terima kasih, mungkin sekian dari saya proposal tugas akhir yang saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.